Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Sharing Knowledge Online bersama Perpustakaan Pusdiklat Perdagangan. Pada hari ini, Selasa, 12 April tahun 2022. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Ibu Chandrini Mestika Dewi, Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan, Ibu Tindanarti Mesra, yang kami hormati Mas Fatur Rahman dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, sekaligus penulis kolom Kumparan Plus, selaku narasumber Scopus hari ini. Yang kami hormati Mbak Asri Noviana Fajri, Pustakawan Madya Pusdiklat Perdagangan selaku moderator, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian peserta Scopus yang berbahagia. Sebelum acara hari ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara Sharing Knowledge Online bersama Perpustakaan Pusdiklat Perdagangan, yaitu yang pertama pembacaan doa, yang kedua sambutan dan keynote speech yang akan disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan. Yang ketiga, foto bersama. Dan keempat adalah acara inti. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dan keynote speech sekaligus berkenan membuka acara Scopus hari ini. Kepada yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan, Ibu Tindanarti Mesra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas Ihsan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mendadak saya diberi tugas oleh Bu Kapus untuk menyampaikan sambutan beliau karena beliau sedang ada tugas lain yaitu mengajar. Untuk itu saya bacakan saja sambutan yang sudah disiapkan untuk Ibu Kapusdiklat. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita pagi ini masih diberi kesempatan dan kesehatan tentunya untuk melaksanakan sharing knowledge online bersama perpustakaan Pusdiklat Perdagangan. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir secara virtual pada pagi hari ini, literasi baca tulis merupakan salah satu literasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Menurut World Economic Forum, terdapat 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik di sekolah saat ini. Di antaranya adalah pertama, literasi numerasi, kemudian literasi sains, kemudian literasi digital, kemudian yang keempat adalah literasi finansial, kelima literasi budaya dan kewargaan. Tentunya kemampuan 6 literasi tersebut bukan hanya penting dimiliki oleh anak-anak, namun juga harus terus dipupuk sepanjang masa oleh setiap individu, terlebih di era digital saat ini di mana persaingan semakin ketat dan perubahan yang sangat cepat. Tentunya kecakapan ke-6 literasi tersebut sangat diperlukan bagi setiap orang. Kemampuan menulis sebagai bagian dari literasi baca tulis penting untuk terus ditingkatkan. Bagi ASN, kemampuan menulis merupakan kompetensi wajib yang harus dimiliki. Kompetensi menulis merupakan bagian dari kompetensi manajerial ASN dalam aspek komunikasi.
ASN dituntut untuk mampu mengkomunikasikan gagasannya, tidak hanya secara lisan, namun juga dalam bentuk tulisan. Dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, ASN tidak lepas dari kegiatan menulis seperti menulis laporan ataupun kegiatan ataupun tentunya untuk para JFT adalah karya ilmiah. Saat ini ASN juga dituntut untuk mampu menghasilkan tulisan-tulisan di media, baik di media cetak maupun media online. Di beberapa jabatan fungsional memang terdapat poin angka kredit untuk kegiatan menulis di media ini. Namun di luar itu, menulis di media memberikan banyak manfaat bagi ASN. Dengan menulis di media, ASN mampu menyampaikan ide, gagasan, dan informasi ke masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu merupakan bentuk dari partisipasi ASN dalam mendukung program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang hadir secara virtual yang berbahagia, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan, Pusdiklat Perdagangan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pelatihan, webinar, dan sharing knowledge seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pada sharing knowledge kali ini, tema yang diangkat adalah ASN menulis di media. Dari kegiatan ini diharapkan para peserta dapat belajar cara memulai untuk menulis dan manfaat apa saja yang didapatkan dalam penulisan kita di media. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, saya rasa semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi tidak hanya bagi pengembangan SDM saja, namun juga dapat mewujudkan transformasi Pusdiklat Perdagangan sebagai lembaga pelatihan yang berbasis digital untuk menjadi corporate university yang tangguh. Saya mengucapkan selamat memulai sharing knowledge kepada para peserta sekalian. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari penyelenggaraan kegiatan ini. Akhirnya kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik tentunya, dan diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas kita tentunya dalam bulan puasa ini. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka acara sharing knowledge online ini secara resmi kami buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami sampaikan lagi ke Pak Ihsan. Terima kasih Bu Tin dan Arti Mesra. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebelum acara inti kita mulai, kita akan melakukan sesi foto bersama. Pada layar monitor saya terdapat 5 slide. Saya akan pandu masing-masing slide. Silakan Bapak dan Ibu berkenan membuka kamera. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai pandu dari slide yang pertama. Silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. Silakan Bapak Ibu yang mau mengaktifkan kameranya, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. Silakan Bapak Ibu yang ada di slide ketiga, aktifkan kameranya. Saya mulai 1, 2, 3. Baik. Slide keempat, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yang terakhir di slide kelima, silakan yang berkenan mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Beranjak ke acara inti kita hari ini, sharing knowledge online bersama Perpustakaan Pusdiklat Perdagangan dengan tema ASN menulis di media dengan narasumber Mas Fatur Rahman dan akan dimoderatori oleh Mbak Asri Noviana Fajri.
Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Asri untuk memandu acara Scopus hari ini. Silakan Mbak Asri. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Ini saya coba setting tampilannya sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Chandrini Mustika Dewi, Kepala Pusdiklat Perdagangan. Yang saya hormati Ibu Tinda Narti Mesra, Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan. Yang saya hormati Mas Fatur Rahman, narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan para peserta sharing knowledge online bersama perpustakaan hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Apa kabarnya? Semoga saat ini Bapak Ibu rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di hari Selasa yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi di acara Scopus kali ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang baru saja mengikuti Scopus kita kali ini, dan selamat berjumpa lagi bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah beberapa kali mengikuti Scopus kita di Pusdiklat Perdagangan. Perkenalkan, saya Asri Noviana, saya pustakawan di Pusdiklat Perdagangan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk memandu sharing knowledge kita kali ini. Sharing knowledge kita kali ini mengangkat tema tentang ASN menulis di media. Tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Chandrini dalam sambutannya, yang tadi disampaikan oleh Ibu Tin, bahwa kemampuan menulis merupakan kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh ASN. Gitu. Kita sebagai ASN. Dan kemampuan menulis di media, selain untuk mendapatkan angka kredit, untuk beberapa jabatan fungsional ternyata memberikan banyak manfaat bagi kita sendiri sebagai individu maupun bagi masyarakat umum gitu. Namun ternyata keahlian menulis di media ini tidaklah mudah karena cara penulisannya berbeda. Berdasarkan pengalaman saya sendiri saat saya mau coba untuk nulis di media itu, saya sangat mengalami kesulitan gitu karena biasanya dari sejak zaman sekolah, kuliah itu biasanya kan nulisnya itu tulisan-tulisan sifatnya ilmiah, kayak karya ilmiah gitu. Jadi kayak kita udah terbiasa dengan template-template karya ilmiah. Terus pas di dunia kerja juga tulisannya tulisan formal, tulisan-tulisan cara nulis laporan gitu. Jadi saat saya mau mencoba kayak men-challenge diri gitu untuk gimana ya nulis di media tuh gimana gitu. Itu benar-benar kayak nggak ada ide gitu, mulainya tuh dari mana. Gimana cara membuat tulisan yang kesannya kayak ringan, tapi sebenarnya ada pesan yang disampaikan, dan kayak untuk membuat naskah tulisan di media itu sebenarnya kalau saya bilang hampir sama kayak tulisan karya ilmiah gitu, karena kita juga butuh research gitu, tapi gimana mengemasnya itu agak susah gitu, supaya gimana bikin tulisan yang singkat tapi mungkin padat dan menarik. Gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita berdiskusi tentang hal ini, dan kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang insya Allah kompeten. Ada Mas Fatur Rahman di sini. Saya ingin menyapa dulu Mas Fatur. Halo Mas Fatur. Halo Kak Asri, Bu Asri. Iya Mas Fatur. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang cerah. Iya cerah. Sehat ya Mas? Sehat. Iya. Iya. Jadi saya kenal Mas Fatur karena saya mengikuti Instagramnya ASN Menulis, dan saya pernah mengikuti salah satu sesi pelatihannya. Jadi ASN Menulis itu suka buat pelatihan gitu ya Mas Fatur ya, ada batch-batch-nya, dan saya pernah ikut. Dan waktu itu saya ikut sekali pertemuan, dan tugasnya itu udah langsung ditugaskan untuk menulis di kumparan waktu itu ya.
Jadi kayak baru pertemuan pertama tapi udah di challenge untuk nulis di kumparan. Dan Bu Asri Awalnya berhasil. iya, alhamdulillah awalnya juga kayak nggak ada ide gitu. Aduh nulis apa ya? Kayak tapi alhamdulillah setelah karena juga dimotivasi sama Mas Matur dan dikasih tips-tips yang bagus ya menurut saya. Karena waktu itu yang saya tulis itu sebenarnya draftnya itu kayak draft karya ilmiah Mas Fatur. Terus dari ikut pelatihan Mas Fatur jadi tahu jadi kita bisa mengambil membuat opening yang kesannya kayak dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus dalamnya baru kita tulis gagasan kita gitu ya, esai kita gitu. Itu sih menarik banget sih menurut saya gitu ya. Tapi habis itu juga mau menulis yang berikutnya lagi juga challenge nih Mas Fatur. Iya, jadi kayak perlu belajar lagi dan belajar lagi gitu. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Mas Fatur. Nanti setelah itu akan ada sesi diskusi. Nanti Bapak Ibu teman-teman kalau punya pertanyaan silakan langsung aja ditulis di kolom chat dan nanti kita juga bisa diskusi di sesi diskusi nanti setelah Mas Fatur memaparkan materinya. Sebelum Mas Fatur memaparkan materi, saya izin share CV Mas Fatur, biodata singkat Mas Fatur. Berikut ini CV-nya Mas Fatur. Mas Fatur adalah seorang ASN di BNNP DKI Jakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Jadi tulisan-tulisan Mas Fatur kebanyakan tentang narkotika bidangnya. Mas Fatur sendiri lulusan S1 Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2006 dan S2-nya beasiswa Kemenpora RI pada program agama dan studi perdamaian di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta dan juga pernah mendapatkan beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar di California State University di Amerika Serikat. Dan ini beberapa karyanya Mas Fatur, ada buku, ada jurnal, ada karya tulis ilmiah, ini juara 1 lomba KTI BNNRI, wah baru saja ini yang Mas Fatur. Terus, nah ini ada list daftar tulisan artikel yang Mas Fatur pernah tulis di media, baik di media online maupun media cetak. Dan ini ternyata belum semuanya, jadi ini yang udah dipilihin juga sama Mas Fatur gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, mari sama-sama kita simak pemaparan materi dari Mas Fatur. Kepada Mas Fatur, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, yang kami hormati, Ibu Kepala Pusdiklat Perdagangan, kemudian juga di sini ada Ibu Tindar Narwi Mesra yang sudah mewakili Ibu Kapus. Yang kami hormati MC kita Pak Ihsan dan moderator kita Bu Asri, para pejabat baik struktural atau fungsional di lingkungan Kemendag atau di luar lingkungan Kemendag yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing. Ini adalah sharing soal menulis di media yang kedua kali. Sebelumnya pustakawan di Kementan dan hari ini di Kemendag, dan mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang positif. Atau bahkan mudah-mudahan semua peserta setelah ini segera membuat artikel di media dan bisa publish juga dalam waktu yang segera gitu. Amin, amin. Oke, secara teknis saya ingin memberikan pengalaman ya nantinya, tapi kita coba masuk kepada materi yang sifatnya baik itu filosofis ataupun teknis. Izin saya langsung share materinya. Bapak Ibu, mungkin imajinasi kita menulis artikel itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Asri, juga tadi disampaikan di sambutannya oleh Ibu Tin, bahwa ini menulis itu adalah sesuatu yang memang wajib bagi kita, itu menjadi kompetensi wajib bagi kita. Nah,
ternyata setiap tulisan itu punya karakter yang berbeda. Bahkan tulisan di media pun itu punya karakter yang berbeda antara satu media dengan media yang lain gitu. Kita suka menyebutnya dengan istilah selingkung media. Jadi kalau menulis di Kompas, nulis di Media Indonesia, nulis di Tempo, nulis di Detik, nulis di Kumparan, itu bisa jadi punya gaya yang berbeda. Apalagi kalau media anti mainstream seperti Mojok gitu ya, itu akan lebih berbeda lagi, atau milenial itu juga akan lebih berbeda lagi. Tetapi secara umum struktur atau modelnya itu punya kesamaan, dan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan sesuatu yang lebih generik. Yang pertama harus kita pahami, tuntutan menulis bagi ASN itu kan sesuatu yang memang kalau saya mau nyebutnya itu kayak fardu kifayah, bukan, itu adalah fardu ain gitu ya. Itu wajib, sifatnya wajib karena kemampuan menulis itu wajib bagi kita. Nah, problemnya ketika kita tidak terbiasa, kita juga tidak terlatih atau tidak membiasakan diri, maka itu menjadi problem, menjadi masalah. Padahal menulis itu sesuatu yang bisa dilatih, ya, karena menulis itu adalah skill mutlak yang harus dimiliki oleh kita. Ada banyak ASN yang sebenarnya punya kemampuan menulis, tapi dia hanya belum terlatih saja gitu. Dan karena itu kita perlu latihan. Yang kedua, poin penting adalah ini menulis itu bagian dari upaya kita untuk meningkatkan literasi. Jadi kalau menulis itu pasti temannya membaca, ya. Ada orang pengen nulis tapi nggak mau baca, ya agak susah. Nulis itu mau nggak mau harus banyak baca. Oke. Nah, ini juga perlu juga ya menjadi motivasi kita bahwa ini tuh upaya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai ASN. Dan kita tidak hanya bicara ASN secara pribadi, kita bicara bahwa ASN itu adalah fondasi utama berlangsungnya lembaga pemerintah atau berlangsungnya pemerintahan gitu. Menteri boleh berganti, ya nggak, presiden boleh berganti, tapi kita ASN ya di situ-situ aja, dan kita lah yang menggerakkan organisasi itu, karena itu penting bagi kita untuk memiliki kapasitas ini, karena kita adalah orang yang paling pertama dituntut untuk bisa meningkatkan, memperbaiki atau membangun citra positif dari lembaga pemerintah yang dimana kita tempat bekerja. Oke. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin memberikan titik tekan bahwa menulis itu adalah membangun keahlian. Ada orang yang tidak punya kemampuan menulis, lalu dia menyerah, ya sudah selesai. Ada orang yang sebenarnya punya kemampuan menulis, tapi dia nggak mau nulis gitu, ya dia juga selesai. Sayang. Nah, ada orang punya kemampuan menulis, tapi dia terus menulis. Bahkan ada orang juga yang tidak punya kemampuan menulis, tapi dia terus berlatih menulis. Itu juga bisa akan mengubah kemampuan dia, dan justru menulis itu letaknya adalah pada konsistensi. Jadi seberapa sering dia menulis, seberapa sering dia melakukan upaya melatih untuk menulis, maka akan lebih mudah berikutnya untuk menulis dan menulis. Ada orang misalnya tiap hari dia harus nulis, bayangin Bapak Ibu, tiap hari dia nulis artikel. Dan kalau tiap hari nulis artikel 1 tahun itu berarti kan 365 artikel. Dan kalau itu dibukukan, satu buku itu paling 40 atau 50 artikel, itu sudah berapa? Dia bisa membukukan 5 buku gitu dari kumpulan artikelnya. Itu sesuatu yang luar biasa, dan itu ada. Di Indonesia itu ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Gimana sih caranya kita mengasah keahlian itu? Keahlian menulis itu, cara mengasahnya gimana? Pertama, biasakan kita membaca apapun. Jadi, mari baca dulu sebelum berkomentar, mari baca dulu sebelum bertanya. Ini harus menjadi semacam tradisi baru bagi kita, khususnya kita yang ASN gitu ya. Jangan ambil kesimpulan sebelum kita banyak membaca. Nah, jadi kita secara generik kita biasakan membaca apapun, isu apapun, supaya kita tidak ketinggalan informasi, tidak terbelakang dari sisi knowledge. Kemudian boleh juga kita membaca tema-tema yang kita sukai. Memang kita concern-nya atau sukanya di tema itu. Apalagi tema itu adalah menjadi keahlian kita gitu, supaya kita tahu bahwa ternyata berkembang. Saya suka isu narkoba gitu ya. Karena memang basic kriminologi, kemudian saya kerja di BNN, sehingga
isu-isu yang terkait dengan narkoba ya mau nggak mau saya harus baca, baik itu teorinya, baik itu perkembangan di berbagai belahan dunia atau diskusi kontroversi dan sebagainya. Apalagi itu adalah sesuatu yang sedang kita garap. Misalnya saya di Kumparan Plus itu diminta menulis setiap hari Jumat itu harus terbit tulisan di Kumparan Plus. Dan itu punya sistem moderasi yang agak ketat gitu dan standar yang juga agak ketat. Karena itu setiap hari saya mencoba untuk mencari ide dan walaupun misalnya hari ini saya sudah mengirim tulisan, tadi pagi saya baru mengirimkan naskahnya ke pihak redaksi di Kumparan Plus, tapi saya sudah menyiapkan sekitar 10 tema yang akan saya buat gitu berikut dengan outline-nya. Dan itu kita cari, dan itu saya cari supaya tema-tema itu bisa rampung dalam bentuk tulisan nantinya. Ya. Jadi yang digarap itu bahkan harus dibaca bacaan-bacaan yang terkait dengan itu. Nah, berikutnya mau tidak mau agar kita bisa membaca dengan efektif juga kita harus mencatat informasi dan data penting yang ada. Karena kalau kita hanya mengingat di kepala, mungkin daya ingat kita terbatas. Tapi dengan mencatat, maka itu akan mengasah keahlian kita dalam menulis. Setelah membaca, cara mengasah yang kedua adalah berdiskusi dengan soal tema yang kita mau tulis. Jadi kita jangan sungkan untuk nanya, untuk berdiskusi, untuk ngobrol, untuk minta pendapat ke orang, apalagi memang kita khawatir tema itu misalnya agak kontroversi, gitu ya. Itu juga perlu supaya kita tidak salah dan bisa jadi orang lain punya view yang punya pandangan yang lebih menarik, yang lebih baik daripada kita. Berikutnya adalah mau nggak mau kita juga harus menjaga motivasi menulis. Saya tergabung dengan beberapa grup penulis dan itu memotivasi saya, apalagi ketika ada teman yang dia kirim share tulisan gitu ya, wah dia bisa nulis di sini, masa gue nggak gitu. Atau tulisannya sebenarnya biasa aja dan gue kayaknya bisa, kira-kira begitu ya. Komentar-komentar itu penting untuk koreksi diri kita supaya kita juga bisa memotivasi diri kita untuk menulis. Jadi kita harus terdorong, kita harus juga berada di lingkungan yang mendukung. Dan menurut saya, hemat saya, pustaka itu adalah bagian dari insan ASN yang memang tuntutan untuk kemampuan literasinya dalam hal ini menulis itu pasti tinggi banget gitu. Dan saya ngebayangin, jadi pustaka itu pasti bahan bacaannya banyak banget. Pustakawan itu mungkin saya suka berimajinasi itu adalah orang yang dalam kepalanya itu adalah bukan hanya judul buku, tapi isi buku juga ada di beliau gitu. Dan betapa mereka punya modal yang luar biasa. Tinggal dikeluarin 1-2 isi otak yang terekam itu kayaknya dari judul buku aja kayaknya udah bisa jadi satu artikel kira-kira betul. Itu baru jadi judul, belum dari kata pengantar, belum dari daftar isi, belum dari isinya, belum lagi kalau dibaca juga daftar pustaka yang itu juga jadi bagian dari riset gitu ya. Saya ngebayangin, ini orang-orang yang luar biasa, isi otak kepalanya untuk menulis mungkin tinggal apa sih yang mau ditulis. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kalau kita memang supaya kemampuan menulis kayak Kak Asri, Bu Asri sudah pernah menulis lalu kemudian sudah publish, kalau tidak dilanjutkan untuk menulis di berikutnya itu sayang. Itu harus diolah terus, harus dikejar terus. Saya pertama kali tulisan publish di media cetak itu sekitar 2015 kayaknya di Media Indonesia. Terus sesekali menulis di Jawa Post di mana sempat terhenti sekitar 1 tahun nggak nulis. Itu rasanya menulis lagi itu kayak nggak gampang, itu sesuatu yang susah gitu. Tapi kalau udah sekali nulis lalu terbit, kan terbit itu memotivasi, wah bisa publish nih, berikutnya nulis lagi, berikutnya nulis lagi. Sekarang kalau seminggu nggak nulis, seminggu itu minimal sekali ya, minimal banget itu 1 kali. Kalau nggak terbit itu kayaknya sakit kepala gitu, kayak ada yang salah gitu, kayak obatnya ada yang belum diminum gitu ya. Nah ini butuh konsistensi, memang butuh konsistensi, dan karena itu tadi saya mengulangi lagi, nulis itu adalah keahlian, dan keahlian itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa terjaga. Karena itu mau tidak mau kita harus terus menulis. Nah, buatlah target seringan-ringannya
semales-malesnya itu 1 bulan 1 kali. Tapi sayang sih, ya sebulan 2 kali deh. 15. Tapi kalau untuk pustakawan nggak boleh. Pustakawan itu seminggu minimal sekali, itu minimal banget gitu. Karena pustakawan ya, saya itu bukan pustakawan, saya pejabat struktur di BNN, salah satu kepala seksi, jadi kewajiban menulis artikel juga sebenarnya nggak ada. Cuma ya senang aja, dan itu bisa menyehatkan otak dan pikiran. Nah, ini yang membuat saya kenapa kita semua juga seharusnya bisa, kenapa kita mau menulis gitu. Apakah itu hanya sebagai kewajiban jabatan untuk memperoleh angka kredit gitu? Bisa enggak juga, kita harus lebih dari itu. Atau itu adalah aktualisasi diri gitu. Karena kita suka, kita hobi, lalu atau itu bagian dari upaya kita untuk show up pada publik bahwa gue punya keahlian di bidang itu, ya silahkan. Atau bahkan ada orang yang menjadikan menulis itu sebagai healing treatment, dengan menulis dia menjadi lega, kayak orang pasang status. Nah, anggap aja menulis itu seperti pasang status di WA, di Facebook, di IG, cuman agak panjang, kira-kira begitu. Cuman agak sedikit riset. Jadi itu bisa juga menjadi bagian dari healing treatment kita. Atau ada juga dia ya udah melampiaskan emosi, daripada kesel, ngurumel, gundel di hati, udah kita keluarin aja. Tapi kita jaga supaya tulisan itu tidak terlihat emosional gitu ya. Tidak terlihat orang marah-marah. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Karena itu saya terinspirasi dengan Mas Fuadi, salah satu mentor menulis saya, Kang Ahmad Fuadi. Beliau selalu memberikan pesan menulislah dengan hati gitu ya. Karena tulisan itu akan menjadi lebih berbobot, lebih berkesan, lebih berdampak, dan akan juga sampai kepada hati para pembaca. Nah, ini menurut saya sesuatu yang filosofis, tapi ini penting juga, karena ketika kita menulisnya dengan hati, maka kita akan mencoba menempatkan tulisan itu harus punya manfaat. Nggak sekedar publish, nggak sekedar tulisan yang bisa dibaca orang, tapi juga dia ada dampaknya. Oke. Agak dipercepat ya. Nah, ini kita mulai masuk ke teknis. Jadi itu menjadi motivasi. Yang kedua teknis. Ini teknis dan menurut saya penting. Sederhananya Bapak Ibu, kalau kita menulis maka kita harus memahami kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Ya, saya yakin kalau pustakawan tahulah bagaimana titik koma itu ditempatkan, bagaimana huruf kapital itu ditempatkan, bagaimana kata depan. Misalnya kata depan di itu bolehnya ditempatkan di mana. Saya yakin kalau pustakawan ini bab yang sudah selesai, karena akrab sehari-harinya dengan bacaan, dengan buku yang itu mostly sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik ya. Walaupun perlu kita uji ya, Bu Asri ya, perlu kita uji dalam bentuk tulisan. Karena suka lupa memang. Ini contoh. Ada tulisan begini. Di bulan Ramadan ini, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan menggunakan kendaraan bis dari kampus masing-masing, walaupun sedang melakukan puasa yang sangat panas di Senayan. Kan kita bisa koreksi ya ini, dan bisa juga yang kedua anggap aja itu adalah koreksiannya, dan bisa jadi ini juga masih salah. Tapi kira-kira begini, ini kenapa digabung gitu di bulan ini? Kenapa nggak dipisah? Ramadan kenapa mesti dengan huruf besar gitu misalnya? Atau memang seharusnya huruf besar? Nah, saya kalau suka bertanya setelah selesai menulis, jadi kaidahnya begini Bapak Ibu. Tulis dulu, sunting kemudian, kan gitu ya. Selesaikan tulisan artikel, nggak usah mikirin kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah selesai baru kita baru kita cek kaidah bahasa Indonesianya. Ini Ramadan ini yang benar R-nya kecil. Ini kan nama bulan harusnya besar dong. Nah, kalau misalnya masih ragu, ceklah di bukunya. Jadi harus punya buku pegangan. Saya yakin kalau pustakawan sudah punya. Ini koma. Mahasiswa M-nya ini besar, kenapa harus besar? Kenapa nggak kecil? Nah, itu juga jadi yang berikutnya, kenapa sih titik? Kenapa nggak lanjut aja? Tulisan di media itu, gimana caranya tulisan itu mudah difahami oleh khalayak pembaca yang itu beragam. Nah, salah satu caranya jangan buat tulisan yang model kompleks sentence, kalimat majemuk, bukan.
Tapi sebisa mungkin adalah kalimat tunggal. Maka buatlah titik di sini. Baru buat lagi, mereka menggunakan bis dari kampus masing-masing menuju lokasi demonstrasi gedung DPR di Senayan. Oke. Kaum terpelajar tersebut, nah ya kita mencoba mengganti yang tadinya mahasiswa menjadi kaum terpelajar. Karena ini salah satu cara supaya diksinya tidak kaku. Tetap melakukan aksinya walaupun sedang melakukan puasa di tengah cuaca yang sangat panas. Nah ini ya. Jadi ini contoh penerapan bahasa. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita perhatikan, terutama di media-media mainstream seperti Media Indonesia, Kompas, Detik, gitu ya, Tempo, coba perhatikan bahwa ternyata paragraf itu misalnya dia singkat gitu, cuman 3 kalimat paling, 3 atau 4 kalimat. Kalau nulisnya panjang banget, ada yang satu paragraf itu terdiri dari 6 kalimat gitu. Oh enggak sih, cuma 3 kalimat, tapi satu kalimatnya itu dannya banyak banget gitu. Dan itu bisa panjang banget dan bisa sampai 100 kata misalnya. Iya itu enggak. Itu sangat tidak diminati dalam menulis artikel, dan tulisan seperti itu biasanya auto reject oleh para redaktur di media ya. Hindari pengulangan kata, kayak tadi misalnya kata mahasiswa saya coba ubah berikutnya menggunakan kata kaum terpelajar, atau bisa juga kaum terdidik, atau bisa juga dengan kata yang lain. Membuat judul yang menarik, nanti saya akan kasih contoh. Membuat subjudul yang menarik dan mewakili isi gagasan menulis. Oke, nanti kita akan lihat juga contohnya. Isunya aktual dan relevan, melibatkan emosi agar berkesan dan berdampak. Emosi itu upayakan libatkan panca indera gitu ya. Kayak tadi misalnya kalimat di sini, melakukan puasa di tengah cuaca yang sangat panas. Jadi ini juga sebenarnya salah satu upaya untuk menggambarkan suasana dramatis puasa yang sangat panas. Oke. Ini contoh. Ini salah satu tulisan peserta kelas menulis. Tulisannya begini. Peredaran narkotika, psikotika, dan terlarang semakin meresahkan peredarannya karena dapat, dan seterusnya. Kalimatnya panjang. Tidak segera titik, padahal ini sebenarnya bisa dipotong jadi 2 kalimat. Terus di berikutnya juga sama. Dan ini seperti tulisan makalah kira-kira begitu ya. Saya kasih masukan. Coba dimulai, apalagi ini paragraf pertama. Lihat juga contohnya, lihat judulnya. Peran media dalam pencegahan, ini kan kayak karya tulis ilmiah ya nggak? Atau kayak skripsi gitu. Dan kalau kita lihat contoh soal-soal di contoh artikel di media, saya yakin kita nggak akan ketemu dengan yang seperti ini judulnya. Saya minta judulnya diganti, saya minta kalimat pertamanya jangan seperti ini. Coba dimulai dengan cerita. Karena ada cerita sebenarnya di bagian bawahnya, lalu diubah dengan yang bersangkutan, bandingkan dengan setelah jadi. Nah ini penulisnya. Dan berarti saya intip kayaknya ikut juga di acara pagi ini. Ini kan lebih menarik, ya nggak? Media partner pemerintah gempur narkoba. Nah ini udah enak gitu judulnya. Udah nggak kayak makalah lagi, dan kalau bikin makalah, kalau kita membuat makalah seperti ini malah ditolak. Tapi kalau artikel di media ini malah disukai. Langsung dimulai dengan cerita. Malam itu polisi menangkap tangan seorang pria dengan barang bukti ganja seberat 8 gram dan 1 unit ganja bekas pakai. Melansir berbagai media, pria itu berinisial RS dan mengaku dirinya gitaris band Geisha. Koma atau titik harusnya. RS diamankan di kawasan Jakarta Selatan. Nah ini kan ada sisi dramatis dan ini menarik. Lalu di kalimat kedua juga sama. Ya, di paragraf keduanya juga melanjutkan cerita dan itu lebih berkesan. Dibandingkan yang pertama ini lebih oke. Ya. Oke. Kita balik lagi ke sini. Menulis itu adalah upaya menuangkan ide. Saya selalu menyampaikan di kelas-kelas yang saya sampaikan.
ide itu barang mahal Bapak Ibu. Karena itu tangkaplah ide itu dengan menulis. Kenapa? Karena tulisan itu akan lebih abadi. Tulisan itu akan lebih kekal. Memang sekarang ada video, ada, tapi percayalah sampai dengan sekarang saya masih meyakini bahwa tulisan itu jauh lebih kekal. Apalagi sekarang kita bisa mengekalkan tulisan itu di media online. Yang jelas itu juga bisa lebih abadi. Dan ide caranya supaya dia diikat adalah ketika kita menulis artikel, maka fokus menulis ide itu. Jadi ide itu kita gambarkan, kita uraikan dalam satu artikel. Ide itu bisa diperoleh dari cara membaca, mendengar, melihat, interaksi kita dengan lingkungan, kita bertemu dengan apa, atau saya terkesan dengan caranya sastrawan atau budayawan lintas generasi Pak Taufik Ismail. Beliau tuh punya tradisi setiap hari atau setiap waktu dia mencatat peristiwa yang dianggap penting atau menarik. Dia punya buku catatan, dibuat tanggal, lalu dia tulis cerita atau buat catatan di buku hariannya itu. Dan beliau lakukan secara konsisten. Maka tidak heran kalau misalnya puisi-puisi beliau itu sangat mewakili cerita sejarah, politik, kejadian yang real gitu ya. Dan karena memang beliau punya catatan yang lengkap. Ya ini patut kita contoh. Oke. Supaya ide itu menjadi sebuah artikel, maka kita kembangkan. Caranya adalah kita buat outline, kita breakdown. Menulis narkoba nih, kemarin ada kejadian A, ada kejadian si artis gitaris ditangkap. Buatlah outline. Outline itu nanti kira-kira dia isinya adalah pendahuluan, berarti di outline itu juga harus ada data yang kira-kira itu akan digunakan, atau masukkan saran ide utama dari si penulis. Nah, itu penting ya. Makanya kalau buat tulisan itu dimulai dengan judul, yang kedua adalah poin kedua adalah tujuan menulis atau tujuan tulisan atau isi tulisan atau rencana isi tulisan. Jadi kita sudah terikat di awal itu akan fokus pada satu masalah yang akan dibahas sehingga tidak melebar. Karena apa? Karena artikel itu hanya terdiri dari 700 sampai dengan 1000 kata dan itu hanya berisi satu ide. Sederhananya artikel itu hanya berisi satu ide. Gimana caranya biar kaya? Kita nggak mentok, kita nggak mutung, kita nggak berhenti buat ilustrasi. Memilih diksi, membaca buku referensi, membaca karya sastra, membaca artikel di media, sehingga kita nggak mentok. Dan pastikan ide tulisan dibuat dengan fokus dan solid ya, sehingga tulisan itu tidak melebar. Berikutnya, saya selalu memulai, dan ini ternyata sudah umum, apalagi budayanya orang Indonesia. Awalnya saya mengira ini hanya Indonesia, tapi ternyata juga tidak. Ini juga kerap digunakan oleh penulis artikel di negara-negara yang lain. Mulailah menulis dengan gaya bercerita. Ya, coba padukan cerita-cerita yang berbeda, lalu kita tarik benang merahnya, tarik kesimpulannya, kaitkan cerita dengan kekhususan tema yang sedang dibahas. Lalu kita coba menceritakan ulang ide pokok yang dibahas atau isu yang dibahas. Misalnya gini, ada isu yang lagi hot, misalnya kelangkaan minyak, ya apalagi pustakawan perdagangan kan, ini relate banget gitu. Apa sih yang bisa kita tulis? Atau bisa juga cerita soal petani, atau kita bisa juga cerita dengan yang lain lah ya. Jadi isu-isu yang lagi hot itu lebih disukai oleh media juga. Jadi kemungkinan untuk diterima di publikasi akan lebih tinggi. Ya. Oke. Ini kira-kira strukturnya seperti ini. Isinya adalah pengantar, cover cerita atau ilustrasi, kemudian ada pokok bahasan, data, referensi, gagasan, dan ini biasanya sudah mulai ada subjudul di bagian tengah ini. Lalu kita kuatkan cerita itu atau ide itu dengan penutup yang dia memang tugasnya penutup itu menyolidkan, membulatkan ide. Jadi biar pembaca itu, supaya pembaca itu tidak mempunyai kesimpulan yang lain selain kesimpulan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini contoh.
Kemarin saya nulis di Detik ya, judulnya Crazy Rich Gila dan Masyarakat yang Sakit. Saya bayangin gini, kok udah tahu kelakuan Crazy Rich ini over gitu, yang menurut saya lebay dan sebagainya, dan saya mohon maaf ngeliatnya jijik gitu ya. Pamer inilah, pamer itulah, dengan bahasa ini kok murah banget gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi dan ternyata masyarakat juga masalahnya banyak yang suka gitu ya, yang tertarik, tertipu. Berarti ini ada yang salah gitu. Ya, akhirnya muncullah judul ini. Judulnya Crazy Rich Gila dan Masyarakat yang Sakit. Dan judul ini di-approve oleh Detik. Saya buat outline-nya. Kira-kira jadi mohon maaf, sambil motoran kadang-kadang atau di kendaraan gitu ya, bawa mobil, itu saya suka kepala itu liar kan berpikirnya. Nanti saya menulis ini kira-kira isinya status WA-nya temen soal ini, kemudian bahas jadi segera sampai ketika parkir atau sampai kantor dibuat catatan. Biasanya saya suka membuat catatan di HP atau di WA, lalu atau juga langsung buka laptop, langsung tuangkan. Kira-kira isinya begini. Isinya adalah begini. Poin utamanya adalah kesadaran yang terlambat. Supaya dia menarik, saya sempat mentok idenya di tengah, lalu saya baca artikel-artikel yang lain, barulah ketemu ide ini, fenomena quarter life crisis. Nah ini mulailah ada juga ide, ini perlu juga nih ditambah dengan cerita yang lebih internasional gitu, yang itu juga cukup menarik untuk dibahas menurut saya. Nah, jadilah artikelnya begini. Ini judulnya. Judul itu membahas isu yang sedang hot, yang sedang hangat di masyarakat. Jadi kemungkinan diterimanya, kemungkinan dibacanya juga lebih besar. Nah, saya mulai dengan begini, dengan cerita ya, mulai dengan cerita. Ceritanya beberapa teman memasang status WA berupa photographic trading. Awalnya saya abai, tapi lama-lama saya tampak terbujuk juga kepo. Ya ini kalimatnya ini, ya, libatkan panca indera. Ada yang statusnya misalnya tampak keren, grafik meliuk-liuk, seringkali naik tajam dengan takrir alhamdulillah, gitu. Itu dibuat ya sedramatis mungkin lah. Kemudian saya cerita juga, sementara di aplikasi Telegram saya di-add lah apalah, saya akhirnya marah-marah lah ke yang meng-add gitu ya, saya japri. Nah, itu saya ceritakan. Nah, paragraf pertama ini menentukan ketertarikan pembaca untuk melanjutkan membaca. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, karena yang pasang status ini adalah banyak juga yang baca, banyak juga yang tertarik terkait status WA ini. Ada teman misalnya merespon ketika tulisan ini publish, dia menjawab saya termasuk salah satu korbannya. Jadi real ini memang ada di masyarakat gitu. Nah, ini bagian kedua, mulai bahas pokok bahasan. Yang hot itu kan waktu itu adalah si Indra Kents, dan itu yang dibahas di sini. Saya juga akhirnya harus juga menyinggung Doni Salmanan. Kalau menyinggung Indra Kents juga harus menyinggung Doni Salmanan, tapi di bagian berikutnya. Walaupun ide awalnya tetap ke Indra Kents dulu, karena di awal kan Indra Kents yang lebih dulu berurusan dengan polisi. Bagian kedua mulai masuk ya, ini juga masih bahas bagian kedua. Libatkan emosi. Jika saya curiga, ya kan, jika saya mencak-mencak, itu sebenarnya upaya untuk melibatkan emosi kita dan emosi pembaca, supaya punya dampak. Ya, lihat subjudul ini pokok bahasan. Ketika kesadaran yang terlambat itu memang dari awal sudah saya setting, ini akan menjadi subjudul. Barulah cerita, gunakan contoh atau ilustrasi yang itu berkesan. Akhirnya saya ceritakan salah satu korbannya Ibu Listia. Ini dramatis banget. Dia lagi hamil, hubungan keluarganya berantakan, terlilit utang. Dia sekarang terlilit utang oleh pinjol, berapa aplikasi yang dia dihubungi anak sana sini. Pokoknya stres lah. Saya nontonnya aja waktu itu di TV itu udah kayak, kesian banget ini, sedih banget gitu ya. Dan itu saya tuangkan di sini. Apalagi kalau orang yang pernah nonton ceritanya Ibu Listia, ketika baca tulisan ini akan lebih kenal lagi. Nah ini ngomongin
gunakan data dari lembaga yang otoritatif. Ini adalah data PPATK, data OJK, dan juga data dari BPS. Mencoba mengkomparasikan. Jadi Bapak Ibu, ini ada data PPATK, ini ada data OJK. Kan kurang dramatis kalau saya tidak membandingkan gitu dengan sesuatu yang kira-kira wah. Akhirnya saya merefer juga ke datanya BPS. Angka tersebut melampaui pendapatan penggabungan 2 provinsi tertinggi sekaligus DKI Jakarta dan Jawa Barat yang hanya 113 triliun. Nah, itu juga cara kita supaya pembaca itu mendapatkan informasi yang lebih kaya. Bukan hanya soal ini, tapi juga pembaca akhirnya, oh ternyata yang tidak paham ya, oh ternyata pendapatan tertinggi itu adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat gitu di Indonesia ini. APD-nya PAD-nya pendapatan asli daerahnya. Dan jumlahnya ternyata sampai segini. Itu kan juga menambah kekayaan literatur pembaca. Ini Bapak Ibu, gunakan kritik yang soft. Ini sebenarnya adalah, ini paragraf ini sejujurnya saya mencoba mengolah sedemikian rupa supaya ini tidak kasar gitu ya, supaya tetap halus. Kan intinya mau bilang bahwa ya sebenarnya mereka juga salah gitu, lembaga otoritatif ini, lembaga penegak hukum ini kan sudah lama kejadiannya, tapi kenapa baru sekarang? Tapi kan kita tidak menggunakan kalimat yang seperti saya sampaikan itu. Gunakanlah misalnya gini, lembaga otoritas juga tampak dinilai terlambat. Ya, paling tidak oleh para korban. Jadi ini halus lah gitu. Dalam mencegah dan menegakkan aturan. Padahal aktivitas judi berkedok trading telah berlangsung eksis beberapa tahun yang lalu. Paling tidak pengakuan Indra Cash sejak 2016. Lagi-lagi ini juga ada datanya. Ini juga penting karena ini dari subjudul kedua dan ini juga salah satu yang saya angkat supaya apa? Supaya artikel ini isinya tidak hanya fokus kepada satu isu penipuan, tapi ada fenomena yang terjadi di masyarakat yang kita sebut dengan quarter life crisis gitu ya. Apa sih itu dijelaskan di sini, tapi juga tidak menjelaskan quarter life crisis seperti yang disebutkan oleh ini dia adalah bla bla bla, nggak begitu juga karena itu nggak menarik, itu bahasa makalah ilmiah. Tapi di sini saya jelaskan ilustrasinya, lalu baru dari situ kita sebut bahwa fenomena itu disebut dengan quarter life crisis ya. Oke, ini bagian terakhir. Ilustrasi, gunakan kembali ilustrasi atau referensi seperti yang diceritakan di awal. Jadi supaya solid, supaya nggak kemana-mana, kita kembalikan pembaca kepada cerita tentang si Indra Cash, tentang si Doni Salmanan, kemudian saya tambahkan dengan data soal penipu Bulgaria. Jadi ini kayak paragraf ini tuh kayak semacam upaya untuk menyolidkan isi artikel ya. Kemudian saya closing dengan kalimat yang ada sempat teman dia juga penulis yang bilang, wah nih closingnya oke nih, closingnya bagus gitu ya, karena bahasanya mencoba menyolidkan dan menyimpulkan perpaduan masyarakat yang sakit dengan aksi manipulatif crazy rich yang gila adalah kelindan sempurna terjadinya kejahatan judi berkedok investasi dan trading. Apa sih kelindan? Kita cek di KBBI dan ini memang disetting sedemikian rupa supaya bahasanya menjadi lebih menarik. Oke, berikutnya ini secara teori sudah selesai nih. Sekarang kita tinggal nulis aja, gitu. Kita coba mental block kita bahwa menulis susah itu kita lawan dengan, ayo kita nulis aja. Ya, kita dapat ide, caranya baca buku, berita, referensi dan seterusnya kita catat. Tulis kembali apa yang kita sampai, apa yang kita dapat, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang ada dalam lintasan pikiran. Terus aja sampai nanti ketemu 700 kata jadi satu artikel. Minimal 700 kata, maksimal 1000 kata, rata-rata seperti itu. Walaupun kalau di Kumparan Plus saya boleh menulis sampai dengan 1300 kata. Tapi umumnya saya akan berhenti di 1000. Karena kalau lebih dari itu agak panjang. Dan 1000 itu cukup panjang untuk satu artikel. Ini penting juga Bapak Ibu saya harus sampaikan. Berikutnya adalah memilih media yang kira-kira bagus. Apalagi kita yang pemula yang belum pernah, yang tidak terbiasa gitu ya. Biasakan pilih media yang dia ada notifikasi penolakannya, itu yang utama. Supaya apa? Kalau ditolak di tempat yang satu, kita bisa mencoba di tempat yang kedua. Itu.
Karena kan kaidahnya kita tidak boleh mengirim artikel yang sama kepada media yang berbeda. Kalau dua-duanya publish itu repot. Dan itu secara etika juga nggak boleh. Maka kirim sebisa mungkin ke media yang penolakannya cepat dan bahkan ada alasan penolakannya. Oh ini banyak typo, oh ini judulnya nggak sesuai, oh ini pernah konten yang sama pernah terbit, itu bagus lagi, itu lebih enak lagi. Maka di kelas menulis saya misalnya termasuk yang ya udah coba deh kalau untuk awalan ke kumparan dulu, atau kalau tulisannya bagus biasanya langsung revert, coba deh kirim ke Detik gitu ya, yang memang agak lebih ketat lagi moderasinya dan seterusnya ya, atau boleh nih coba kirim ke Republika atau dan seterusnya. Jadi ini ya beda-beda memang tergantung kualitas tulisannya. Tapi kalau kita yakin bagus ya silakan aja kirim ke media mainstream gitu ya, terutama ke media yang yang kita anggap cocok dengan tulisan kita juga. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Fatur, penjelasannya cukup detail dan ya bagus. Ada teknik menulisnya, terus lalu dari awal memulainya itu seperti apa gitu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk raise hand. Atau kalau mau menuliskan di kolom chat juga, silakan. Oh ya, sudah ada. Izin Bu Moderator. Ya, silakan. Siapa dulu ini ya? Eri. Pak Ya. Eri Yunas. Oh iya, Pak Eri, silakan Pak. Ya, terima kasih. Senang sekali nih gabung sharing ini. Saya ini penting ya, dan belum tadi dibilang saya belum terbiasa gitu. Perlu kita membiasakan diri dalam menulis ini. Nah, sering kita tuh dalam menulis itu ada kegambangan. Pak Faturaman ya, saya panggil. Pertama mengenai apa saja yang perlu dari dalam istri, saya belum mendengar itu semacam kode etik. Maaf Pak Eri, agak keputus suaranya Pak, bisa diulang lagi Pak? Ya, bisa didengar? Iya, bisa. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan mengenai hal-hal yang perlu kita hindari dalam menulis. Bisa didengar ya? Hal-hal yang perlu dihindari saat menulis. Ya, itu saya belum mendengar tadi dari Pak Faturaman. Apa yang perlu kita hindari ini ada semacam kegambangan kalau kita dalam menulis. Karena ini akan menulis ini akan dimuat di media kan ya. Media. Perlu hal apa aja yang perlu kita hindari gitu. Ya. Nah, supaya kita menulis tidak ada kegambangan. Ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai ASN ini dari proses dalam mengajukan tulisan ke mass media itu bagaimana gitu? Apakah perlu restu ya dari instansi gitu, dari pimpinan? Gimana menurut pengamanan Pak Faturaman? Ya. Sekira itu pertanyaan kami dua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Eri. Ya. Jadi langsung dijawab saja mungkin ya Mas Fatur. Boleh, saya langsung jawab saja. Ya. Terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya. Ini penting ya memang bagi kita sebagai ASN. Kita ini ASN, kita punya aturan, rule of the game, dan bisa juga setiap instansi itu beda-beda
Walaupun sebenarnya kita punya aturan yang generik ya, kita punya PP terkait dengan disiplin ASN lah, atau sumpah jabatan dan seterusnya, itu kan generik. Tapi ada juga yang spesifik gitu. Spesifik itu maksudnya kultur di kantor, atasan dan sebagainya. Kadang-kadang itu juga berbeda tiap satu tempat dengan tempat yang lain. Pertama begini, kalau kita ingin menulis, maka yang perlu dihindari misalnya terkait dengan kaidah tulisan itu sendiri, tidak boleh berbau sara lah, hoax, dia heads writing gitu ya, yang memang isinya ujaran kebencian. Itu yang pasti itu penting, dan kita perlu mengolah kalimat supaya dia tidak menimbulkan keriuhan. Tulisan pertama saya di Detik misalnya nulis soal korupsi, soal jual beli jabatan, ini kan sensitif ya nggak, terutama di pemerintah daerah. Misalnya saya sempat nulis menyebutkan nama kabupaten atau kotanya ya, soal perilaku itu. Saya share ke teman, diingatkan itu jangan ditulis karena itu bisa berakibat panjang. Oh iya, saya lupa waktu itu. Akhirnya saya benahi dan saya cuma menyebut salah satu kabupaten kota di daerah Sumatera misalnya. Jadi tidak disebutkan namanya, itu lebih umum. Tidak perlu ada yang tersinggung gitu. Kalau yang tersinggung berarti memang di situ kan, kira-kira begitu. Dan bisa juga dia protes gitu karena saya nggak menyebutkan. Jadi itu perlu kita hindari. Yang kedua, kalau secara kaidah ikuti kaidah itu. Jadi kalau tidak ikut kaidah tadi yang seperti yang saya sampaikan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kalimatnya tidak efektif dan sebagainya, ambigu, itu harus kita hindari ya. Itu secara konten. Kalau kaitannya dengan izin atasan, saya termasuk yang kalau nulis itu tidak pernah izin ke atasan. Alasan saya begini. Ini beda ya, tiap lingkungan beda. Ada yang memang harus izin mungkin karena situasi yang berbeda, atau menggunakan data yang sifatnya agak sensitif, atau yang tidak. Saya tidak izin karena satu, data yang saya gunakan adalah data yang ada di media, yang sudah dipublikasi, yang sudah ada. Kalau saya menggunakan data narkoba, saya merefer dari bnn.go.id yang sudah dipublikasi. Yang kedua, kalau itu menyangkut nama, saya biasanya menggunakan nama yang sifatnya inisial, karena misalnya dia pelaku dan sebagainya. Dan saya tahu, saya paham mana bagian yang boleh dipublikasi dan tidak boleh dipublikasi, ya Pak Eri ya. Saya kira kita juga harus bisa memilah itu. Ini perlu banget untuk kita catat. Nah, yang ketiga, jabatan tertentu itu justru dituntut untuk menulis. Misalnya kalau di BNN itu ada namanya jabatan penyidik BNN. Ya, dia salah satu butir penilaiannya adalah tulisan artikel di media atau karya ilmiah. Atau ya termasuk tulisan menulis di media ini juga bagian dari yang akan mendapatkan hak kredit. Ya, buat saya berarti kan harusnya itu didorong dong, bukan dilarang gitu oleh kantor, oleh pimpinan. Dan logikanya ya harusnya tidak dilarang gitu. Tapi dalam isu tertentu, misalnya saya punya teman di bagian tersendiri yang itu dianggap datanya agak sensitif. Jadi walaupun dia sudah jadi tulisannya tidak boleh dipublikasi oleh pimpinannya, yaitu saya bilang wajar aja. Tapi kalau data itu ternyata data yang sudah diungkap oleh di media, di publik, ya seharusnya tidak dilarang dong gitu. Walaupun ada juga beberapa yang masih menganggap itu tidak boleh gitu. Ya lagi-lagi ini situasinya situasional, tiap tempat berbeda, dan terkait masalah izin atasan, hemat saya sih selagi isinya malah memperbaiki, memberikan sesuatu yang positif untuk lembaga, normalnya itu pasti akan di-approve juga, dan beberapa tulisan saya diapresiasi pada akhirnya oleh pimpinan. Dan bahkan terakhir artikel itu saya kumpulkan jadi buku bersama dengan penulis BNN yang lain. Saya minta sambutan kepala BNN ya, dan beliau bersedia, dan itu akhirnya juga dilakukan bedah buku di BNN gitu. Awalnya tulisan artikel yang ketika terbit itu sebenarnya tidak melalui proses izin pimpinan. Kayak Peri ya. Saya mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ingin kejelasan lebih jelas saja berdasarkan pengalaman Pak Fatur Roman itu. Jadi mesti ada restu dulu ya dari instansi kita maksudnya. Ya.
ada restu dulu ya. Nggak bisa sekonyong-konyong kita mengirimkan artikel kita ke mass media gitu ya. Nah, kalau memang iya begitu, itu Pak Eri, ya, saya ingin menyampaikan situasinya bisa berbeda tiap instansi. Dan saya termasuk yang tidak izin dulu. oh, Karena apa? Karena saya yakin isinya tidak bertentangan dan bahkan dalam beberapa hal itu menyampaikan informasi yang positif atas apa yang sudah dikerjakan oleh kantor. Jadi saya tidak perlu izin, gitu Pak Eri. Tapi kalau isinya agak sensitif, isu-isunya sensitif, ya saya izin dulu. Saya diskusikan dulu. Boleh nggak nulis isu ini? Kalau boleh, saya publish. Kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Itu Pak Eri. ya, terima kasih. Siap. Ya, makasih. Sama-sama. Ya, baik. Untuk penanya berikutnya ada Mbak Siti Fatimatu Zahra. Silahkan Mbak Zahra. Ya, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum Bapak, terima kasih pemaparannya, bagus banget Pak. Tapi saya izin bertanya, saya kan termasuk penulis awal ya, maksudnya penulis baru lah gitu. Saya juga pernah coba-coba nih Pak, mengirimkan tulisan di beberapa koran nasional. Tapi sayangnya sudah hampir sebulan gitu saya tunggu, tidak ada balasan, tapi malah di bulan berikutnya ada balasan, terima kasih atas tulisan Anda, kami berikan akses gratis gitu deh Pak. Nah, maksud saya sebenarnya ada standar secara umum nggak sih Pak? Misalnya koran itu menolak atau tidak dengan balasan kah? Atau memang kalau nggak dibalas sama sekali setelah 1 bulan memang tidak akan terbit atau bagaimana? Terus Ya. yang kedua, apa namanya? Kan saya pernah ikut pelatihan penulisan juga, lalu dibilang kalau misalnya kita menulis di koran nasional, langsung aja juga cantumin tuh nomor NPWP, nomor rekening gitu. Padahal saya sih sebagai penulis awal tidak berharap itu, tapi katanya nggak apa-apa tulis aja dulu, kali aja kalau nggak terbit nanti dibayar. Tapi apakah sebaiknya saya hilangkan gitu? Jadi karena kadang-kadang takutnya jadi bisa nggak berharap dibayar gitu. Bagaimana dengan pengalaman Bapak? Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik. Soal notifikasi. Pertama, kita memang harus memetakan media. Ya, kita harus memetakan tiap-tiap media. Misalnya, ada suara lain kayaknya. Mungkin bisa di... Oke. Saya misalnya gini, koran Kompas itu dia akan tertib memberikan notifikasi. Saya akan kirim tuh, dan dia akan memberikan notifikasi nggak lama 2 atau 3 hari. Kalau layak, kalau tidak ada notifikasi itu tanda-tandanya akan diterima. Tapi jangan gear dulu. Bisa juga 2 minggu kemudian ada notifikasi, maaf tulisan Anda belum layak dimuat. Silakan coba lagi. Detik itu selalu ada notifikasi. Kumparan itu selalu ada notifikasi. Jadi upayakan kita ngirim ke media yang ada notifikasinya. Ada juga media yang kayak misalnya di GeoTimes, jika dalam 2 minggu tidak dipublikasi berarti otomatis ditolak. Gitu. Jadi harus kita baca secara detail di bagian penjelasan ya. Yang menjelaskan sekian kata dikirim dalam format ini, karena ada media yang ngirimnya by email, ada yang ngirimnya by kayak format sistem yang ada di situ. Jadi kita buat akun baru kita kirim, kayak misalnya di Detik, di Kumparan. Saya rasa beberapa media sekarang juga seperti itu, di GeoTimes juga seperti itu. Oke, ada juga yang ngirimnya by email. Jadi memang ini beda-beda. Soal pencantuman NPWP, saya termasuk yang risih sama mungkin pikiran kita, khawatir negara kita ngirim ini cuma berharap uang. Tapi sebenarnya enggak juga tuh begini. Ada beberapa media yang memang di awal itu diminta kita mencantumkan itu, ya kayak model Mojok gitu. Detik itu juga dulu begitu sebelum 2022. Detik sejak 2022 tidak ada honor lagi. Sebelumnya ada honor. Dan saya ketika 2021 ngirim tulisan ke Detik, pernah publish, saya tidak mencantumkan nomor rekening. Ya, nggak ada yang masuk, orang saya nggak cantumin nomor rekening. Gitu. Agak nyesel juga, tahu gitu gue cantumin nomor rekening dan NPWP gitu. Tapi kan penyesalan di belakang, ya nggak? Harusnya nulisnya di depan, jangan di belakang. Biar jadi pendaftaran kalau di depan.
Jadi nggak apa-apa kalau dari medianya memang mensyaratkan atau menganjurkan atau meminta mencantumkan nomor rekening, nggak usah risih, biasa aja. Itu Bu Siti. Itu tidak akan menjadi pertimbangan ditolak atau diterima sebuah tulisan. Dia nggak akan melihat kita mencantumkan nomor rekening atau tidak. Tapi harus dicek lagi medianya. Karena ada media yang kayak misalnya Detik sekarang udah nggak ada honor, dan biasanya mungkin juga ada di email dulu. Tulisan Anda mau dimuat tapi tidak ada honor, bagaimana nih? Bisa juga ada pertanyaan begitu. Ya, saya rasa ini menjawab. Ya. Baik, boleh Pak, maaf, boleh satu lagi nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan tulisan, itu langsung misalnya kita bagus tulisannya akan langsung dipublish atau memang ada proofreading, maksudnya cek lagi gitu nggak sih Pak dari pihak mereka? Setiap media punya, ada. Karena tanggung jawab media juga kalau misalnya tulisannya isinya hoax lah atau isinya tidak sesuai gitu ya, itu resiko media juga gitu. Walaupun tanggung jawab ada di kita sebagai penulis. Ada semua media harus umumnya ya, dan bahkan mungkin seharusnya harus punya ada tim editor di situ yang dia akan melakukan proses edit. Jadi walaupun tulisan kita bagus, biasanya ada aja yang tipe lah, yang ambigu lah, yang apa itu akan diperbaiki oleh mereka. Oke? Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Siti. Ya, baik. Mas Fatur, kita jawab pertanyaan yang di kolom chat ya, Mas Fatur. Ya. Ini ada dari Pak Michael. Beliau menanyakan kalau sudah ada tulisan, bagaimana cara mengirim tulisan kita? Siapa yang harus kita hubungi media? Kemana harus kita kirim? Gitu. Ya, Pak Michael mau kirim ke media yang mana? Dicek di bagian biasanya ada bagian, misalnya kalau di search itu cara mengirim tulisan ke Detik gitu, misalnya ke Kumparan, itu ada, masing-masing punya cara yang berbeda, punya khas yang berbeda. Ada yang ngirimnya by email gitu ya, ada yang kita buat akun dulu. Kayak Detik itu kita buat akun dulu, ada kolomnya, kita mau kirim tulisan nanti kita disuruh buat akun. Kumparan juga sama, kita diminta buat akun. GeoTimes juga sama. Jadi ini memang beda-beda ya, setiap media dicek satu-satu. Maunya media mana nanti dipelajari di situ. Kalau kompas.com, kompas.id atau kompas cetak itu dia by email. Biasanya ada ketentuannya juga. Silakan kirim ke email A, email B dan seterusnya. Lanjut pertanyaan. Izin Pak, nyambung lagi. Jadi setelah dikirim, apakah nanti contohnya Kompas itu. Jadi setelah kita kirim, apakah dia langsung tahu bahwa kita mengirim tulisan gitu kan? Pasti dia nerima ribuan email gitu. Siapa yang mau itu dia Pak Mike, itu dia. Dia umumnya kalau media yang mainstream, media sudah profesional, jangan khawatir untuk tidak dibaca. Walaupun bisa juga cuma dibalas, karena dia yang lihat temanya nggak menarik, udah off to date gitu ya, udah nggak up to date lagi sama dia, langsung dibalas aja. Terima kasih, pakai template ya kan, dia tinggal copy paste. Oh, jadi di topik emailnya itu yang harus kita bikin menarik gitu supaya dibaca gitu ya. Kan ada formatnya. Misalnya topik emailnya itu di subjek emailnya tulisannya adalah judul artikel. Nah, itu dari judul doang dia akan lihatnya. Jadi beda-beda Pak Michael. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau untuk penulis pemula memang saran saya di media-media yang jangan seketat Kompas, Detik, Media Indonesia gitu ya. Pakai media yang agak lebih ringan lah. Misalnya di Kumparan, misalnya di Viva itu agak lebih ringan. Oke. Ya. Lanjut ya ke pertanyaan Bu Leni ya. Iya, Bu Leni. Bagaimana caranya bisa motivasi diri agar cara fokus menyelesaikan sebuah artikel? Caranya selesaikan tulisan artikel itu. Jadi kalau sudah punya ide, gimana sih kalau udah punya ide tulis dengan cerita, mulai dengan cerita, lalu tambah tadi tips-tips yang tadi saya sampaikan itu dikerjakan sampai selesai. Tapi kan mentok di tengah gitu, gimana? Lanjutin
kalau sudah nggak mentok. Kalau udah mentok, baca referensi tulisan soal itu, ada ide, tuangin lagi. Kalau sudah selesai 700 sampai 1000 kata, baca ulang. Kalau misalnya ada, nih kayak paragraf 1 dan 2 ini kayak kurang nyambung, tambahin lagi 1-2 kalimat. Ini kayaknya nggak nyambung nih, ini di luar konteks, buang kalimat itu. Ya ini kayaknya nggak sesuai gitu, karena keluar dari tema yang sedang dibahas di awal, buang kalimat itu. Dibuang sayang Pak, udah jadi 2 paragraf. Ya udah di-cut, di-paste di halaman lain gitu, atau di file yang lain, supaya jadi tulisan berikutnya. Kan punya bahan tulisan berikutnya berarti kan. Selesaikan, kirim. Kalau sudah publish, biasanya ada mental block yang hilang. Ternyata tulisan gue bisa publish. Saya aja Bapak Ibu, itu punya figura yang itu adalah tulisan saya dimuat di Media Indonesia Media Cetak. Itu saya figurain, saya pajang. Itu salah satu hiasan rumah. Dan itu memotivasi. Bahkan kadang-kadang suka baca tulisan yang sudah dikirim. Kalau udah dibaca, ternyata gue pernah nulis keren juga tulisannya gitu. Kalau suruh nulis kayak gini lagi, kayaknya belum tentu bisa. Jadi suka memotivasi diri aja, suka mematut-matut diri di depan laptop, memuji tulisan sendiri daripada nggak ada yang muji ya. Iya. Oke. Oke, Mas Fatur, kita ke penanya yang open mic berikutnya. Open mic ya, silakan. Ada Mbak Permatasari dari KPPA, silakan Mbak. Halo Asri. Halo Mbak Sari. Iya, makasih kesempatan bertanya. Ini saya baru banget ikutan acara-acara menulis seperti ini. JF saya analis kebijakan. Oh. Nah, jadi memang yang karena produk penyetaraan, jadi belum pernah sama sekali nih terpapar untuk tulis-menulis. Saya mau bertanya, ini kalau artikel di media, itu apakah kita juga harus butuh mencantumkan, misalkan kayak tadi kan Mas Fatur sudah membaca banyak referensi, nah kemudian dituliskan. Nah kalau yang biasa secara ilmiah kan kita harus mencantumkan itu kita ambil dari mana dan sebagainya supaya mencegah plagiarisme gitu ya. Kalau aturan di media itu seperti apa? Kemudian pernah apa ya namanya langkah awalnya itu bisa nggak sih kita posting di media-media yang kita sosial media kita punya tulisannya, kemudian untuk penyempurnaan lalu baru kita memberanikan diri untuk posting di media nasional seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan pertama saya tangkap. Pertanyaan kedua tadi apa Bu? Suaranya? Jadi kan kita sebagai penulis pemula biasanya punya banyak ide, cuman kan mungkin supaya tidak terlalu lama idenya bisa tersimpan, kita simpanlah di sosial media kita dan mungkin mendapatkan review dari orang-orang. Nah, apakah cara itu cukup aman untuk nanti karya kita ujungnya terbit? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan pertama soal referensi. Memang soal referensi ini beda-beda gaya ya Bu ya. Maksudnya tulisan artikel di media itu kita wajib mencantumkan referensi, tapi tidak sekaku ketika dibandingkan ketika kita menulis artikel ilmiah atau KTI atau jurnal. Nah itu karena kita nggak ada di artikel media itu tidak ada daftar pustaka. Jadi cukup dicantumkan di dalam body itu, di dalam apa namanya artikelnya dengan gaya yang itu juga fleksibel. Nah ini saya mau berikan contoh. Oke, ini kita lihat contoh. Ini tulisan saya di Kumparan Plus. Saya coba ketik yang Burma ya, tulisan soal Burma. Misalnya di sini saya mencantumkan ini kan data nih Bu, merefer kepada ya kan UNODC. Itu tidak perlu saya cantumkan detail karena ya udah cukup bahwa ini adalah program yang ada di UNODC. Artinya kalau orang mau ngecek itu di webnya UNODC, pasti mereka akan menemukan programnya ini. Safe Mekong Coordination Center ini ada lah, mereka bisa cek. Atau bisa juga modelnya begini yang InNote ya kan, sebagaimana model karya tulis ilmiah. Atau ya ini juga sama modelnya InNote juga, sama kayak di media apa di jurnal ilmiah juga ya kan, kayak di artikel. Tapi ada juga yang memang tulisannya itu kutipannya tidak sekaku itu juga, misalnya bentar ya.
Nah, ini misalnya gini, seperti yang dijelaskan Peter Chuck dalam jurnal yang terbit pada 2000. Ini kan model yang tidak umum di tulisan jurnal ilmiah. Jadi model seperti ini bisa. Jadi tidak harus dengan model yang sama gitu. Tidak kaku seperti di jurnal ilmiah. Ini bedanya. Ya, tapi tetap kita perlu mencantumkan itu. Cukup. Tadi pertanyaan kedua soal Mungkin menyimpan ide di menyimpan ide di media sosial. Boleh aja Bu, boleh. Kita punya cara, punya gaya untuk menyimpan ide di mana, silahkan aja di mana saja boleh. Boleh aja di media sosial. Kapan hari misalnya ada orang nulis di media statusnya di media sosial, lalu ada yang komen, wah ini bagus nih, ini bahkan itu masukan itu bagus juga gitu. Itu bisa menambah ide juga buat kita sebagai penulis ya. Atau jangan-jangan, idenya menarik juga nih idenya Ibu Sari nih di media, akhirnya dipakai orang lain untuk nulis. Ketinggalan ini dia. Kata Bu Sari, itu kan gue duluan yang punya ide, kok dia yang jadi duluan artikelnya di media dipublish, ya resiko juga. Memang ada resikonya juga Bu Sari. Tapi boleh aja kalau Ibu mau melakukan itu ya boleh aja. Kan kalau status berarti kan cuma 1, 2, 3 kalimat kan, tidak panjang sebagai sebuah artikel, ya nggak apa-apa juga. Enggak sih, Mas. Oke. Sama ketika kasus Taliban itu Bu, saya sempat mencantumkan di media sosial saya. Menarik nih kalau mengulas soal ini. Ayo dong Pak, gas kata. Akhirnya saya lanjutkan dan saya selesaikan. Alhamdulillah dimuat di Kumparan Plus. Lumayan ya kalau di Kumparan Plus ada rekeningnya harus dicantumkan. Dia nggak mau, kalau nggak dicantumin nggak mau terima aja soalnya. Ya. Oke. Mas. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Kayaknya 2 penanya lagi ya, Mas. Satu dari open mic dan yang satu nanti di kolom chat. Kita bahas yang di open mic dulu. Boleh, Mbak Fuji Andrina, silahkan Mbak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Fatur atas paparannya yang sangat menarik. Dan juga terima kasih atas Pusdiklat sudah menyelenggarakan acara yang sangat menarik ini. Saya mau tanya, saya kalau lihat di koran-koran kan biasanya memang kebanyakan kan single writer ya Pak Fatur. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kan juga bisa join collaboration ya. Misalnya saya juga pernah sih sebelumnya menulis di Jakarta Post. Saya join collaboration dengan teman saya di satu unit yang sama untuk membahas isu yang saat ini kita tangani. Nah, kalau misalnya koran-koran lokal itu gimana ya Mas ya, peluangnya apakah mereka memilih ya yang kayaknya yang dua penulis kayak lebih jarang ya kalau di koran-koran lokal. Nah, pengalaman Pak Fatur tuh gimana ya kalau misalnya join gitu, apakah mengurangi peluang untuk dipublis atau gimana? Nah, itu dia Bu. Saya langsung jawab Bu ya. Satu lagi Pak, ya mau sharing aja sih. Mau sharing aja pengalaman kalau misalnya kalau di Jakarta Post itu sendiri sih kayak saya beberapa kali menulis ya, dan memang dia nggak ada jangka waktunya kapan dia akan membalas, apakah sudah diterima atau belum, benar-benar beda-beda. Kadang saya cepat besokannya dibalas, kadang sebulan tidak dibalas-balas, tapi memang harus di follow up sih. Kadang-kadang bahkan saya udah pernah lewat sebulan saya follow up dan ternyata akhirnya dibalas dan ternyata memang dipublish. Tapi kadang-kadang juga benar-benar udah di follow up tiap 2 minggu sekali juga nggak dibalas-balas, ya udahlah itu kalau udah nggak dibalas. Mungkin biar Tuhan yang balas gitu Bu ya. Iya Pak, jadi kalau memang udah berkali-kali nggak dibalas ya udah berarti memang nggak dipublish. Tapi ya setidaknya harus di follow up sih kalau memang dia ngebalas. Ya minimal 2 kali lah, 2 kali 3 kali harus di follow up biar tahu apakah tulisan kita ini benar-benar tidak bisa dipublish atau tidak ya. Saya setuju Bu, memang harus di follow up. Saya pernah ngirim ke Detik, kok tumben nggak ada balasan. Biasanya Detik itu selalu ada balasan, ini nggak ada balasan. Sebulan kemudian saya kirim lagi artikel yang sama, saya kirim lagi. Jadi saya nggak nanya karena dia modelnya kan model template di sistem gitu, di format yang sudah disediakan. Jadi tidak ada komunikasi by email. Walaupun saya tahu juga bisa juga by email ke redakturnya. Siapa yang mengkoreksi saya tahu gitu ya. Tapi saya coba kirim lagi artikel yang sama, alhamdulillah ada notifikasi 2 hari kemudian ditolak. Tapi artikel yang sama juga akhirnya dipublish di Kumparan Plus. Ya sama aja kan gitu, ada nilainya juga. Oke, soal tulisan kedua,
Atau 2 penulis. Saya pernah nulis di Republika. Ini serius memerangi narkotika PCC. Republika.co.id. Penulisnya ada 2. Ini 1, ini 2. Jadi ini Fatur Rahman dan Hari Nugroho. Ya. Bagaimana peluangnya? Tampaknya tipis, Bu. Hari-hari ini mereka lebih suka penulis tunggal. Repot ya kalau penulis double, apalagi kalau ada honornya, itu lebih repot lagi. Nanti honornya gimana nih? Kirim ke 2 orang, repot ya. Untuk laporan keuangan dan sebagainya mungkin juga ribet. Tampaknya lebih disukai penulis tunggal. Tapi boleh nggak? Beberapa media masih boleh. Ya, itu tinggal dikomunikasikan aja. Dan kadang-kadang ada notifikasi juga di syarat dan ketentuannya. Penulis atas nama sendiri. Ada ya begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab Bu Fuji. Iya, terima kasih Pak. Boleh di-spill nggak sih Pak? Kalau misalnya di kumparan ya Pak yang lebih cepat ya, kalau reply apa ada submit tulisan dia yang paling cepat ya. Oh ya, saya mau menyampaikan begini juga, Bapak Ibu media, kita perlu cek ke penilai kalau memang kita berharap angka kredit ya. Karena ada yang berharap kreditnya nambah di rekening, ada yang berharap angka kredit gitu ya. Tapi ada juga yang nggak berharap dua-duanya, ya yang penting publish saja gitu, yang penting akses saja ada. Nah, katakanlah dia berharap angka kredit, itu perlu dicek juga media mana yang otomatis akan dapat angka kredit, atau media mana yang mengharuskan view-nya sekian, itu perlu dicek ya. Kayak misalnya saya humas itu kalau mau dapat angka kredit ketika nulis di kumparan.com minimal dilihat oleh 250 orang kalau nggak salah ya, atau bisa juga lebih dari itu. Ya sudah. Menurut saya itu kan angka yang kecil ya, 250 orang. Kita pasti punya teman lebih dari itulah. Share aja. Yang penting kita publish di media itu. Dan kumparan cenderung mudah, atau ada juga di FIFA juga cenderung mudah juga gitu. Kecuali kalau kumparan plus itu baru agak susah. Jadi ini ya kita cek, dan kalau di media tertentu ada yang dia menyebutkan ini kesalahannya di mana, kenapa ditolak, itu lebih enak lagi tuh. Jadi kita bisa memperbaiki sampai publish. Ya, saya rasa itu Bu Fuji. Saya jawab yang di chat ya. Iya, silakan Mas Fatur. Bu Asri. Ada dari Bu, boleh ini mau motivasi udah ya. Kalau motivasi saya rasa sudah. Dari Pak Nur Rahman. Apakah menulis media ada yang bersifat partnership dengan instansi? Kemarin saya dapat info misalnya BRIN dia ada partnership dengan Kompas kalau nggak salah ya. Jadi tergantung media, tergantung lembaganya. Ada yang memang bisa, ada yang memang nggak bisa. Ada yang disediakan, ada yang tidak. Ya ini kalau misalnya bagus kalau di tempat Bapak Ibu lembaganya, misalnya Kemendak kita punya partnership dengan siapa, tapi belum tentu diterima juga sama mereka. Cuman disediakan kolom misalnya khusus untuk pustakawan Kemendak, bagus juga begitu, difasilitasi gitu. Tapi memang ini lagi-lagi nih, media itu punya selera yang berbeda, media itu punya ideologi yang berbeda, dan seringkali tulisan kita nih bagus banget di media A nggak diterima, tapi diterima di media B, atau tulisan kita ternyata sebenarnya layak juga dimuat, cuman ketinggalan isu misalnya, atau kalah pamor dengan penulis yang lebih populer gitu ya. Itu juga bisa ya, siapa sih Fatur anak kemarin sore ngapain nulis di sini. Sementara ada profesor, doktor, atau menteri siapa, anggota dewan siapa, atau peneliti yang lebih nama yang lebih beken gitu ya, pengamat lulusan mana yang mungkin dianggap oleh mereka lebih bagus ya, nggak apa-apa juga, kita biasa aja. Dulu juga sampai hari ini saya masih sering ditolak, tapi itu tidak membuat saya patah arang untuk tetap mencoba ngirim ke media-media yang ada. Jadi biasa saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dijawab dari saya. Terima kasih Bu Asri, Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih Mas Fatur. Aduh, seru banget nih kayaknya diskusinya. Pasti kalau biasanya suka ada yang komen kurang lama durasi untuk diskusi. Tapi karena keterbatasan waktu, kami cukupkan dulu diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk membahas mungkin tentang tema ini atau mungkin yang lebih spesifik lagi gitu ya. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua,
Karena keterbatasan waktu, kami cukupkan diskusi kita kali ini, dan beberapa poin yang sempat saya catat dari sharing kita kali ini cukup banyak nih. Tadi saya kayaknya semuanya penting nih Mas Fatur, saya bingung mau highlight-nya yang mana. Jadi yang pertama bahwa menulis di media itu penting untuk ASN karena itu membangun citra kita sebagai ASN dan juga citra lembaga pemerintah gitu. Lalu yang kedua, menulis itu merupakan mengikat ide gitu, karena ide itu ada banyak, jadi bagus untuk kita ikat dan kita tangkap gitu. Dan cara menulisnya itu yang paling penting adalah menulis dari hati, menulis dengan hati, karena jika tulisan kita dari hati kita, maka insya Allah akan sampai ke hati pembacanya gitu. Terus buat opening tulisan yang menarik, karena opening tulisan itu sangat menentukan ya pembaca akan membaca tulisan kita atau tidak. Lalu mulai menulis dan mulai untuk berani submit ke media, dan tiap media itu punya karakteristik ya, bisa dibilang karakteristik, ideologi, preferensi yang berbeda-beda. Jadi bisa kita coba terus dan coba terus. Bahkan tadi Mas Fatur juga bilang bahkan sampai sekarang juga masih sering ditolak mungkin ya, tapi jangan patah semangat, kita tetap kirim lagi dan tetap menulis gitu ya, kurang lebih Mas Fatur. Mas Fatur mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, silakan Mas Fatur. Bapak Ibu, menulis ini sesuatu yang luar biasa, saya merasakan banget dampaknya, merasakan banget impact-nya. Saya kalau googling nama saya, kemudian ternyata nulis tulisan saya di media A, media B disitasi oleh anak yang lagi skripsi, yang lagi tesis gitu. Itu ada kesenangan sendiri bahwa tulisan saya sangat bermanfaat ternyata buat mereka. Yang kedua, secara langsung juga itu bisa meningkatkan ini ya. Kalau saya mau bilang kemampuan kita berpikir terstrukturnya juga itu sangat terbantu, dan bahkan di dunia sekarang kalau kita mau mengajukan beasiswa, mengajukan apa itu suka ditanya, memang punya karya tulis di mana? Jujur, saya waktu itu belum punya karya tulis ilmiah apapun, saya hanya punya tulisan di media, dan ketika ikut wawancara di Fulbright, misalnya ditanya, saya punya tulisan di media aja, kenapa nggak nulis jurnal aja? Saya nggak punya pengalaman, dan justru saya ikut program ini supaya saya bisa nulis jurnal. Oke, saya tantang. Jadi, tulisan artikel di media itu juga ternyata bisa menjadi jawaban juga, dan itu menjadi pertimbangan, dan saya diterima, dan setelah pulang dari beasiswa di Amerika saya juga bisa menyelesaikan jurnal juga gitu. Dan gara-gara nulis jurnal itu juga saya nulis artikel juga, karena risetnya ya sama aja gitu. Yang saya baca juga bisa diolah juga. Jadi apalagi di sini ada jabatan analisis kebijakan tadi juga nanya, saya rasa beliau juga memang harus bisa menulis gitu ya, tuntutannya penting banget. Jadi insya Allah manfaatnya banyak banget Bapak Ibu semua. Mari kita menulis, dengan menulis insya Allah kita akan bisa memperbaiki kompetensi pribadi, memperbaiki kualitas lembaga, dan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Kak Bu Asri dan Pusdiklat atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim kembali. Amin. Terima kasih banyak Mas Fatur. Senang banget pokoknya kita bisa mendengarkan materi dari Mas Fatur kali ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat kita semua, seenggaknya bisa memberikan energi positif dan baik di bulan yang baik ini gitu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, rekan-rekan semua di acara kita kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama diskusi kita berlangsung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di diskusi kita berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke Mas Ihsan. Silahkan Mas Ihsan. Terima kasih Mbak Asri dan Mas Fatur Rahman. Sangat luar biasa diskusi kita hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua ya. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, mungkin sharing knowledge online bersama Perpustakaan Pusdikat Perdagangan ini memang sangat singkat, namun pastinya sangat melekat. Karenanya nantikan terus acara Scopus kami yang tentu saja dengan tema-tema menarik lainnya. Sekedar mengingatkan bagi Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu melakukan
pengisian form evaluasi melalui Kudagang yang nantinya Bapak dan Ibu dapat mengunduh e-sertifikat melalui Kudagang. Saya Ihsan atas nama MC dan Pusdikat Perdagangan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri dan Mas Fatur Rahman selaku narasumber, kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat, tetap prokes, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih. Aijan. Terima kasih, Mas. Hakim, makasih. Makasih ya Terima Mas. kasih. Terima kasih izin live. Ya. Terima kasih Mbak Asri. Ya. Moderator izin live.